Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, a'azzani wa 'azzakumullah. Para pejuang-pejuang Allah, para tulab, para santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam kepada kita, dan nikmat sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala netepin iman kita sehingga kita bisa hadir terus dalam rangka ngaji. Karena ngaji ini cobaannya banyak. Luar biasa. Makanya istiqomah itu digambarkan dalam sebuah hadis seperti memegang bara api. Begitu panas. Begitu sulit perjalanannya. Tapi siapa saja yang mampu melewati ini semua, maka dia akan berhasil. Maka dia akan mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Karena ngajinya kita di sini bukan buat kita alim atau kalau pengen dibilang soleh, enggak. Tapi ngajinya kita di sini untuk supaya kita lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ma'asalam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada sahabatnya, sahabiahnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya. Semoga kita hadir di sini diakui sebagai pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. A'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Di dalam Al-Qur'an manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang rugi. Kira-kira kalau ditanya sama aneh kantum semua, ente mau termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi? Pasti beruntung jawabannya, betul ya? Gak mungkin ada orang yang pengen rugi. Dagang pun gitu ya, walaupun dagangannya gak begitu laris, pasti keinginan dia pengen untung. Gak ada yang mau rugi. Gak ada sejarahnya orang jualan, ayo saya pengen rugi. Gak ada. Semuanya pengen beruntung. Apalagi nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Itu kepengenan kita semua tuh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih kriteria orang-orang yang beruntung. Siapa saja orang-orang yang beruntung? Satu, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, yang dia menjalankan perintah Allah. Makanya kalau orang-orang yang beruntung di akhirat nanti, dia itu akan Allah berikan kespesialkan. Akan dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia ahli salat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan khusus jalan, khusus satu pintu yang boleh lewat itu pintu hanya orang-orang yang ahli salat. Ahli sedekah sama. Allah akan siapkan pintu surga bagi orang ahli sedekah. Ahli saum, ahli puasa, Allah siapkan pintu yang mana yang boleh masuk dan lewat pintu itu hanya orang-orang ahli saum. Nah itu termasuk orang-orang yang beruntung. Allah sebut di dalam Quran itu faizun, muflihun, banyak gitu ya. Qad aflahal mu'minun gitu. Karena orang yang beruntung dia adalah orang-orang yang menang. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini berlomba untuk mencari kemenangan gitu. Itu ya. Maka kita betul-betul harus berusaha, berupaya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di dalam Quran kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Gitu. Itu yang pertama tuh, orang-orang yang beruntung. Kemudian juga ada orang-orang yang rugi di akhirat. Siapa orang-orang yang rugi? Banyak perspektifnya makna manusia yang rugi di dalam Quran. Banyak. Salah satunya di Quran surat 18
Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang dia sia-sia terhadap perbuatannya selama hidup di dunia. Sia-sia dia. Tapi kesia-siaan dia, mereka merasa dirinya paling benar. Dan merasa dirinya gak pernah berbuat salah. Dan selalu merasa dirinya selalu berbuat baik. Maka kata Allah di dalam Quran tuh di 104-nya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tuh. Kan kita nggak boleh tuh merasa udah paling baik. Gue udah baik ini. Nah, padahal kata Allah perbuatan mereka sia-sia. Itu orang-orang yang rugi tuh. Makanya sekali-sekali kita menyanyiakan sesuatu hal, apalagi peluang-peluang ibadah. Nah, nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah perspektif di dalam Quran surat Al-Asr. Tahu surat Al-Asr ya? Yang sering dibaca kalau anak-anak TPA tuh. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang rugi menurut perspektif Quran surat 103 surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, bahwa orang-orang yang tidak menghargai waktu. Kadang-kadang kita Allah udah kasih waktu 24 jam. Seringnya kira-kira kalau Anda tanya ke antum semua, waktunya dihabisin buat ibadah sama Allah, buat deketin sama Allah, apa buat mentingin urusan perut. Apa ngurusin urusan kemaluan. Pasti kita sering urusan kayak gitu-gitu tuh. Ya. Padahal Allah nggak suka begitu. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang betul-betul memanfaatkannya waktu. Ya, memanfaatkan waktu. Tidak ada waktu yang terbuang sedikit pun dengan sia-sia. Ya, setiap yang dia lakukan selama hidup di dunia. Ya, itu. Maka kalau orang nggak menghargai waktu, rugi nantinya. Rugi. Usia tua. Usia Allah udah kasih panjang 30 tahun. Ya, Allah udah kasih panjang usia 60 tahun. Tapi tidak ada sedikit pun menumbuhkan daripada rasa takut dia kepada Allah. Nauzubillah. Jadi sia-sia umur dia 60 tahun. Tapi ada umurnya yang pendek, usianya 40 tahun, tapi berkah umurnya luar biasa. 40 tahun, ya, ada satu ulama namanya Imam An-Nawawi, itu usianya 40 tahun, tapi usia 40 tahun itu dihabiskan untuk menulis kitab, belajar kitab. Belajar ilmu agama. Sama kita kira-kira sebanyak usia kita nih. Kita ada yang usia 17 tahun ya. Ada yang usianya 26 tahun. Ada usianya 24. Ada usianya 30. Ada yang udah 35. Bapaknya enggak nih. Udah sekolahnya. Kira-kira di usia 35 tahun kita nih. Udah berbuat apa kita? Kira-kira pantas enggak kita disebut sebagai ahli syurga? Nah makanya itulah termasuk orang-orang yang rugi. Makanya jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Makanya Allah ingatkan wal 'ashr innal insan, sesungguhnya manusia nalafi khusr, dalam keadaan rugi. Semuanya itu manusia rugi kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa aminu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, mengingatkan dalam hak kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan kesabaran. Tuh kedua golongan orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, perspektif Quran surat 39. Surat Az-Zumar ayat 65. Kata Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang ibadah kepada selain Allah, maka amalan ibadahnya sekalipun dia ahli sholat, sekalipun dia ahli saum, sekalipun dia ahli zikir, sekalipun dia ahli sedekah, tapi dia masih beribadah juga kepada selain Allah,
maka semuanya lah habitu anhum, hangus. Sia-sia nggak kira-kira? Rugi nggak? Ente udah kerja nih, habis-habisan. Ya dari pagi pulang ke pagi lagi nih. Ya udah capek gitu ya, udah nyupir gitu kan ya. Udah ngeronda tuh, udah habis-habisan tuh. Tapi ada perbuatan tuh. Ada perbuatan yang justru Allah paling benci adalah syirik tuh. Menduakan Allah. Menduakan Allah tuh banyak maknanya, banyak loh. Bukan hanya kan kalau kita nyembah berhala jelas itu mah. Jelas itu ya, udah jelas. Tapi ada kita nggak nyembah berhala, tapi seakan-akan kita nyembah berhala. Apa itu? Mempentingkan urusan pribadi daripada urusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, wae. Tanggung, hati-hati. Engke, wae. Nah, hati-hati, bro. Ya. Ibadah nanti. Nah, itu namanya sudah mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan Allah. Itu ya. Angusulah itu angus. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa sekalipun dia beribadah sholat di depan Ka'bah. Dalam hadis itu pahala ibadah sholat di depan Ka'bah itu seperti berapa kali? 100.000. Seperti 100.000 sholat biasa di masjid biasa. Bayangin, sekali sholat di Mekah, pahalanya 100.000. Ajib nggak? Ajib ya? Kayaknya nggak mungkin kita 100.000-nya. Ya, satu ibadah aja kayak masih bolong-bolong gitu ya. Ini 100.000 baru sekali rakaat doang nih. Digambarin 100.000 seperti sholat biasa. Di masjid biasa. Tapi kata Allah itu semua, kalau dia berbuat satu perbuatan tadi itu, yang Allah paling benci perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak nilai itu pahala itu. 1.000 pahala sholat, bahkan 100.000 pahala nggak ada nilainya. La habitu anhum, angus, rugi nggak? Tadi itu contohnya yang orang kerja gitu. Pagi nyupirin gitu ya, pulang nyupir. Ngeronda, kadang-kadang kalau ada benerin motor ya gak? Terus malamnya ngeronda, paginya terus aja begitu tuh. Kira-kira begitu, nggak dikasih apa-apa sama orang, tanpa ada upah. Kira-kira gimana sih perasaan kita? Capek orang? Sia-sia nggak? Cuma dapat capek, tapi udah menang duit gitu. Tapi ada saudara kita mau menang duit, alhamdulillah, berkah deh. Alhamdulillah. Tapi ada nanti perspektif orang di akhirat tuh begitu tuh, bangkrut ya. Tuh, perspektif menurut Quran surat 39 ayat 65. Ada lagi manusia yang rugi yang Allah gambarin di Quran itu adalah Quran surat 5 Al-Maidah ayat 30. Siapa itu orang yang rugi? Yaitu orang-orang yang kalah sama hawa nafsunya. Ya, masih ngedalohin hawa nafsu daripada perintah Allah. Makanya di dalam hadis itu sebaik-baiknya jihad adalah melawan hawa nafsu. Itu luar biasa tuh. Kalau kita kalah rugi. Sebagaimana dulu Qabil kalah sama nafsunya sehingga rela bahkan membunuh saudaranya sendiri Habil. Pernah dengar? Qabil anaknya Nabi Adam kan punya 2 anak tuh Habil dan Qabil ya. Di dalam Quran tuh dijelaskan tuh. Nah, karena Qabil nggak bisa menahan daripada nafsunya, sehingga apa? Sehingga rela satu darah dibunuh sama dia. Habil dibunuh sama dia. Nah itu dikabarkan oleh Allah surat 5 ayat 30 tuh. Surat Al-Maidah ayat 30 ada. Bisa nanti dicek. Sebenarnya banyak nih. Kalau kita kupas ya di dalam kitab, di dalam hadis, di dalam Quran mengenai hal-hal orang-orang yang rugi. Banyak. Ya, apalagi sekarang nih kita nih udah disampaikan setengah Ramadan kita udah disampaikan lah umur kita lah gitu ya. Setengah Ramadan udah berapa hari? Udah hampir 15 Ramadan sekarang nih. Iya udah hampir 15 nih sekarang nih. 15 Ramadan. Nah, tapi jangan sampai nih 15 Ramadan yang lalu, yang 14 Ramadan yang lalu, yang kemarin sia-sia kita nggak dapat apa-apa. Bahkan kalau digambarin dalam hadis, dia cuma dapat lapar sama aus. Ya, nungguin kerjaan, itu lagi kerja, aus doang, puasa mah puasa, tapi dapatnya cuma lapar sama aus doang. Atau selama dia hidup
atau selama dia di bulan Ramadan, dia nggak Allah ampuni dosanya. Padahal di bulan Ramadan Allah buka nih pintu maghfirah nih, pintu ampunan. Tapi dia nggak dapat. Ada tuh begitu. Itu rugi nggak? Rugi. Padahal Allah kasih kesempatan pintu maghfirah, tapi dia nggak dapat. Itu rugi. Jadi ada di satu hadis ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabat untuk berkumpul di depan mimbar. Kemudian ketika sudah semuanya pada berkumpul, Rasulullah mulai naik. Di anak tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian naik ke anak tangga yang kedua, amin. Kemudian naik anak tangga yang ketiga, amin. Setelah selesai daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, akhirnya Rasulullah turun. Kemudian setelah turun, Rasulullah ditanya sama para sahabat, kenapa engkau selama setiap menaiki anak tangga, engkau mengucapkan amin? Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika aku menaik tangga anak yang pertama, ya, menaik anak tangga yang pertama, aku berdoa bahwa laknatlah orang-orang yang dia ditemukan pada Ramadan tapi enggak diampuni sama Allah. Amin, diaminkan oleh Jibril. Ya. Kemudian yang kedua, dia itu durhaka. Maka orang yang durhaka Allah akan laknat kepada orang tua. Enggak boleh kita durhaka sama orang tua, dilaknat. Kemudian diaminkan, amin. Kemudian hal yang ketiga sama, diaminkan oleh Jibril alaihissalam. Artinya apa? Jangan main-main. Rugi kita, Allah kasih bulan Ramadan, kesempatan buat kita ibadah, tapi kita main-main. Maka hal yang paling penting adalah bagi kita meninggalkan tuh hal-hal yang bisa merusak daripada ibadah Ramadan kita. Banyak, ya, ibadah Ramadan kita rusak. Apa hal yang bisa merusak ibadah Ramadan kita? Satu, selama di bulan Ramadan dia masih doyan ngegunjing, ngegibah, ngegosipin orang. Itu hangus tuh pahalanya. Sia-sia. Ada dua wanita di dalam hadis, ada dua wanita yang dia udah pucet, udah lapar, udah aus banget. Kemudian gak lama dia muntah. Dan muntahnya itu keluar nanah sama darah. Wah, tapi keluar nanah sama darah. Kemudian sahabat bertanya, kenapa dia muntah nanah dan darah? Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa dia berpuasanya dengan hal-hal yang halal, tapi berbukanya dengan yang haram. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, maksudnya adalah dia berpuasa, tapi masih ngegosipin orang, masih menggunjing orang, masih ngegibahin orang. Dia itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Oh, jangan sampai nih, doyan paling nikmat emang lagi puasa, nggak ada kopi, nggak ada rokok, ngomongin orang udah. Apalagi kalau ada satu kasus di kampung kita, udah diomongin terus ya. Dari pagar merembet kemana-mana. Padahal lagi puasa, nggak puasa aja nggak boleh, apalagi puasa tuh sia-sia tuh gitu. Rugi tuh. Yang begitu tuh rugi di dunia, di akhirat juga rugi deh. Apalagi disampaikan Ramadan, dia masih doyan ngegunjing. Kedua, yang menyebabkan dia rugi, bahkan rusak daripada amal ibadah dia selama di Ramadan, adalah malas-malesan ibadah. Jadi puasa itu, Ramadan itu ajang alasan buat, wah saya mah lemes, gak mau kerja. Ada yang begitu? Ayo gawe, enggak, puasa lapar, takut batal. Dengan berasumsi atau dengan berdalil, takut batal. Padahal mah bukan takut batal, emang males aja. Nah gitu orang rugi itu begitu. Padahal udah sedia ini pahala yang gede nih. Kalau dia beribadah di bulan Ramadan, pahalanya gede banget. Sesungguhnya amalan-amalan akan dilipat gandakan, kata Nabi, pada Ramadan. Ya. Biasanya kita baca Quran
baca Quran biasanya satu huruf itu 10 kebaikan ya. Pernah dengar ya hadisnya ya. Kata Rasulullah baca Quran satu huruf 10. Tapi khusus pada bulan Ramadan 10 kebaikan itu dikali lipat 10. Berarti satu huruf berapa kali lipat? 100 kebaikan Allah kasih. Bagi dia yang baca di bulan Ramadan. Bagaimana dia berhuruf-huruf baca Quran? Alif Lam Mim udah berapa huruf? 3 kali 10. 30 kali 10 lagi. Berapa? 300 baru alif. Kalau satu juz ente sehari baca Quran. Satu kaca ente sehari baca Quran. Ajib gak? Gede gak pahala? Nah. Rugi kalau dia malas-malasan. Rugi. Begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah ketika dia bulan Ramadan. Apa? Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia bulan Ramadan, dia masih doyan maksiat. Tadi kan hadis yang aneh sampaikan, sesungguhnya amalan-amalan baik itu akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Pun sesungguhnya, sama nih, masih lanjutan hadisnya. Pun sesungguhnya orang yang beramal buruk, maka Allah akan lipat gandakan pada Ramadan. Hati-hati loh. Ajib gak? Bukan hanya amalan baik yang Allah lipat gandakan, maka amalan buruk yang kita lakukan Allah kali itu amalan buruk. Tuh, makanya ngeri. Jangan sembarang-barang kita berbuat maksiat di bulan Ramadan. Bukan hanya kebaikan Allah kali lipat gandakan, pun sama dengan keburukan. Rugi nggak? Rugi lah. Ya nggak? Yang seharusnya dia dapat pahalanya banyak, karena dikurang 50 habis jadinya kan. Yang ada minus 100 nantinya. Yang pengennya 100% gitu nilai puasa kita gitu ya. Sampai Allah kasih predikat takwa gitu ya. La'allakum tattaqun. Quran surat 2 ayat 183 kan. Yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba kumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu kan endingnya tuh. Output puasa kita, kenapa Allah mewajibinnya la'allakum tattaqun, supaya kita predikatnya, supaya kita didapatkan predikat takwa gitu kan. Tapi gara-gara apa? Gara-gara dia sering berbuat hal-hal yang bisa daripada merusak ibadah dia di Ramadan. Yang tadinya 100% dikurangin gara ngegunjing orang 50% angus. Terus dia maksiat 50% angus. Berarti tinggal berapa tuh kalau 100 dikali nih. Di 100 kan nih persenan ya. 100 dikurang 50%. Berarti sisa berapa? 50%. Maksiat dikurang 50% jadi sisa 0%. Tambah lagi Jinah 50%. Jadi berapa? Min 50%. Lagi judi slot min 50%. Berapa kali? Jadi berapa? Min 100. Terus kalau maksiat terus dikali. Jangan sangka ente pada jauhlah gagabah. Bukan hanya kebaikan pasti, tapi juga keburukan Allah kali lipat kanan. Rugi nggak? Rugi. Nggak tahu kita Ramadan depan kita bakal ketemu lagi apa orang nih? Kira-kira yakin nggak ketemu lagi nggak? Hah? Nggak ada yang bisa memastikan kita bakal ketemu Ramadan. Makanya jangan sekali menyia-nyiakan bulan Ramadan. Karena kalau orang yang menyia-nyiakan dia pasti rugi. Tuh, ya, paham ya? Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita dan umumnya buat jamaah sekalian. Karena nasihat ini perlu disampaikan supaya kita tidak meremehkan daripada ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Kita sering kan ngeremehin ya ibadah Ramadan ya. Yalah sholat tarawih ini sunnah. Yalah baca Quran ini sunnah. Siapa sunnah gitu ya? Witir sunnah. Sedekah sunnah, nggak wajib.
Hati-hati, nggak boleh ngeremehin sunnah tuh, nggak boleh. Di bulan biasa pun aja nggak boleh ngeremehin sunnah, apalagi di bulan Mau tau nggak? Kalau pahalanya ibadah sunnah di bulan Ramadan, yang Allah kasih pahalanya itu senilai ibadah dia wajib. Itu ibadah sunnah, tapi pahalanya ibadah wajib. Kalau di bulan Ramadan, mentang-mentang pengertian sunnah apa? Dikerjakan, mendapatkan pahala, ditinggalkan, tidak apa-apa, kan pengertian sunnah gitu ya. Ya udahlah tinggalin. Itu ngeremehin tuh. Rugi tuh orang ngeremehin sunnah. Padahal begitu banyak hal-hal yang disunahkan oleh Nabi selama bulan Ramadan, tapi kita nggak ngambil semua itu. Paham? Kayak sholat raweh nggak? Sunnah, tapi pahalanya gede. Ngeremehin. Bahkan kalau di dalam kitab Sulamut Taufik, orang yang meremehkan itu dikategorikan orang yang fasik. Orang yang remehin sunnah. Yelah, itu fasik tuh. Tapi bahkan kalau orang sampai menentang daripada sunnah, ngapain sih sholat raweh gitu tuh? Mendingan mabok sini. Mendingan main judi sini. Tanggung nih, gue belum bentar lagi dapat Zeus nih gitu kan. Dapat pertolongan Zeus gitu. Padahal ya karena mudahnya kena stain gitu. Kita minta tolong sama Allah gitu. Tapi ngapa minta tolong sama Zeus gitu ya? Kan begitu ya? Rugi tuh bro. Nah dalam Sulamut Taufik yang begitu tuh modelnya tuh. Bahkan bukan fasik lagi. Dikategorikan murtad ya. Jelas tuh. Sulamut Taufik itu kita fikih tapi tasawufnya kenceng. Ya, yang pernah belajar ajib pokoknya. Murtad, tahu murtad? Keluar dari Islam. Cuman KTP doang tapi karena kesombongan dia mengacuhkan daripada sunnah Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak kerasa dia harus bersyahadat kembali. Karena apa? Karena dia murtad. Kalau udah murtad udah keluar, gimana sih? Udah lock out. Yang namanya udah lock out harus login dong. Makanya hati-hati. Apalagi di bulan Ramadan. Tuh. Mudah-mudahan kita hadirnya di sini tidak termasuk orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan hadirnya duduk kita di sini menjadi hujan nanti di akhirat bahwa kita sama-sama dulu pernah berkumpul di dunia. Nanti sama-sama juga di akhirat kita bisa berkumpul. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Khususnya buat anda pribadi dan umumnya kepada antum sekalian. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.